Mailson 5 mulai bergabung dalam latihan Persib Bandung. Bojan Hodak, dia melapis semua posisi. Pemain anyar Persib Bandung, Mailson 5, langsung turut berlatih bersama pemain lainnya, di Stadion Sport Jabar, Arca Manik, Kota Bandung, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Mailson 5 menjadi pemain asing terakhir yang direkrut Bojan Hodak, untuk mempertajam daya gedor tim Maung Bandung, sebab ia merupakan pemain asing ke-8 di Persib Bandung. Dia merupakan pemain yang lahir di Belanda 30 tahun lalu, dan kini berpaspor Tanjung Verde, Afrika, dengan tinggi 1,78 meter. Sebelumnya, Mailson memperkuat ADO Den Haag U19 dan Dordrecht U21, di level senior bersama klub-klub Belanda, seperti Fortuna Sittard 2016/2017, dan FC Dordrecht 2017/2018. Lalu pernah memperkuat FC Viitorul di Rumania, Ararat Armenia, dan Diba Al-Hisan Persatuan Emirat Arab. Sedangkan terakhir yang dibela Mailson, sebelum bergabung di Persib, ia memperkuat FK Aksu dari Kazakhstan. Di sesi latihan pertamanya bersama Persib Bandung, Mailson langsung mengikuti seluruh sesi latihan bersama pemain lainnya. Berbeda dengan pemain lain yang baru bergabung, seperti Gustavo Franca dan Dimas Drajat, saat pertama berlatih memasuki taktik mereka tak mengikutinya. Mereka berlatih terpisah, hanya berjogging mengelilingi lapangan. Tami Mailson mengikuti seluruh sesi latihan, mulai dari pemanasan, passing dan dribble pendek, berlatih taktik, hingga mengikuti game. Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan, terkait Mailson, pihaknya mendapat informasi, dan memang memantau pemain ini tapi tidak mengumumkannya. Kami memang mencari pemain menyerang, dia bebas transfer. Ada yang menyarankannya dan saya memeriksanya, dan ini, Mailson, adalah sesuatu yang kami butuhkan, kata dia. Menurut Bojan, Mailson bisa bermain di beberapa posisi. Dia bisa bermain di kedua sayap, bisa bermain di belakang striker, dan bahkan dia juga bisa bermain sebagai striker, kata pelatih asal Kroasia ini. Jadi pada dasarnya, kata Bojan, dia merupakan backup untuk semua posisi tersebut karena tahun lalu setiap saat David dan Ciro tidak ada di sana, timnya berada dalam masalah. Jadi dia akan melapis semua posisi tersebut, sama halnya dengan Matteo yang melapis Dedi di posisi tersebut karena kami tidak punya pemain lain. Jadi saya rasa mereka akan melakukan tugasnya dengan baik, ucapnya. Tirone Del Pino disorot fans Persib Bandung, mulai dibandingkan dengan Stefano Beltrame. Tirone Del Pino mendapat sorotan dari fans Persib Bandung, Boboto, gelandang asing Pangeran Biru dibandingkan dengan Stefano Beltrame. Diketahui, Tirone Del Pino tampil dalam laga Persib Bandung kontra Persis Solo di ajang Piala Presiden 2024, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat itu, Pangeran Biru takluk dari tim tamu dengan skor 0-1. Kekalahan itu membuat Persib gagal melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2024. Skuad Persib Bandung tak ayal jadi sorotan, termasuk Tirone Del Pino. Tirone Del Pino sendiri bermain sebagai cadangan pada laga melawan Persis Solo. Dirinya baru masuk pada awal babak kedua saat Persib Bandung sudah dalam keadaan tertinggal 0-1. Memasukkan Tirone Del Pino, Ciro Alves hingga David da Silva tentunya diharapkan bisa membalas gol dari Persis Solo.
Namun nyatanya tetap tidak ada gol yang tercipta di sepanjang babak kedua. Dari unggahan terbaru Tirone Del Pino, Bobotoh menilai pemain asal Spanyol itu tidak memiliki kontribusi pada laga tersebut. Tirone Del Pino disebut tidak layak untuk kembali ke skuad Persib Bandung. Bahkan tidak sedikit bobotoh yang membanding-bandingkan Tirone Del Pino dengan gelandang asing sebelumnya, yakni Stefano Beltrame. Diketahui, Stefano Beltrame merupakan gelandang asing yang memperkuat Persib Bandung pada putaran kedua Liga 1 2023 per 2024. Stefano Beltrame didatangkan Persib Bandung untuk menggantikan gelandang asing yang digaet Pangeran Biru sebelumnya, Levi Madinda. Meski baru bermain separuh musim, Stefano Beltrame telah memberikan peran penting untuk Persib Bandung. Gelandang Italia itu turut membawa Persib Bandung meraih gelar Liga 1 2023 lalu. Sayangnya, Stefano Beltrame memutuskan hengkang karena sang pemain menolak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada akhir Mei tahun 2024 lalu. Kini, posisi Stefano Beltrame telah digantikan oleh Tirone Del Pino yang kembali ke Persib Bandung. Pada musim lalu, Tirone Del Pino menjalani masa peminjaman di klub Liga Thailand, bersama Ratchaburi FC. Penampilan Tirone Del Pino bersama Ratchaburi FC mendapat banyak pujian dari bobotoh. Namun setelah mau kembali berseragam Persib Bandung, Tirone Del Pino justru kini mendapat banyak hujatan. Transfer kejutan Persib Bandung, dapatkan pemain timnas Indonesia setelah Dimas Drajat dan Adam Alis. Kejutan transfer kembali dilakukan Persib Bandung di awal musim 2024 per 2025. Kabar terbaru, Persib Bandung akan kembali kedatangan pemain berlabel Timnas Indonesia setelah Dimas Drajat dan Adam Alis. Sosok winger Sadil Ramdhani disebut akan gabung Persib Bandung. Kabar tersebut diungkap oleh akun Instagram seputar bursa transfer Liga Indonesia, Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024. DUARRRR Persib Bandung akan kedatangan pemain label Timnas lagi, Sadil Ramdhani, 25 tulis akun tersebut. Sadil Ramdhani nampaknya menjadi pemain yang dimaksud oleh pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Bojan Hodak sebelumnya sudah membocorkan akan kedatangan pemain lagi setelah Adam Alis. Adam Alis akan datang besok, dan masih akan satu pemain lagi yang datang, kemungkinan pekan depan, ujar Bojan Hodak, Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024. Sadil Ramdhani sendiri sebenarnya masih terikat kontrak dengan klub Malaysia, Sabah FC. Dikutip dari transfermarkt.com, kontrak Sadil Ramdhani bersama Sabah FC akan berakhir pada tanggal 31 Mei tahun 2025. Hanya saja, Sadil Ramdhani sudah menghilang pada dua laga terakhir Sabah FC di bulan Juli tahun 2024, yakni melawan Johor Darul Taksim dan Negeri Sembilan FC. Sadil Ramdhani mulai gabung Sabah FC pada 2021 saat didatangkan dari Bayangkara FC. Total, Sadil Ramdhani mencatatkan 70 pertandingan dengan menghasilkan 16 gol dan 28 assist. Kunci sukses Persis permalukan Persib, fokus ke mental ketimbang strategi. Pemain Persis Solo, Eduardo Kunde, mengungkapkan kunci sukses timnya mengalahkan Persib Bandung. Sebagai informasi, duel antara Persib vs Persis terlaksana di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Kamis, tanggal 26 Juli tahun 2024. Ini merupakan matchday terakhir grup A Piala Presiden 2024. Terkait hasil, Persis sukses mempermalukan Persib dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan tim tamu dicetak oleh Ramadan Sananta. Seusai laga, Eduardo Kunde mengungkapkan resep yang diberikan pelatih untuk mengalahkan Persib. Pemain berposisi sebagai bek itu menjelaskan bahwa pelatih Persis, Milomir Seslia menekankan kepada anak asuhnya untuk memperkuat mental jelang laga.
Seperti yang diketahui, Persib merupakan lawan yang cukup berat. Persib datang dengan status juara Liga 1, 2023, 2024. Terlebih pertandingan digelar di kandang Maung Bandung. Sebelum pertandingan pelatih tidak membicarakan taktik terlalu banyak, tapi berbicara tentang karakter, attitude, dan pantang menyerah di dalam lapangan, kata Eduardo Kunde, dilansir bolasport.com dari laman resmi Persis. Sementara itu, hasil ini sekaligus membuat Persis melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2024. Persis finish di peringkat kedua grup A dengan raihan 4 poin. Posisi puncak grup ini ditempati oleh Borneo FC dengan raihan 6 poin. Di sisi lain, Persib harus teringkir karena menempati peringkat ketiga. Tim asuhan Bojan Hodak hanya mampu meraih 3 poin dari 3 laga. Eduardo Kunde kemudian mengaku bangga atas prestasi yang diukir timnya. Pemain asal Brasil itu lalu mengingatkan kepada semua pemain agar langsung mengalihkan fokus ke babak semifinal. Menariknya, laga semifinal bakal berlangsung di Stadion Manahan, Surakarta. Ini tentu menjadi keuntungan bagi Persis. Saya sangat bangga dengan tim ini. Saya harap selanjutnya kita tetap fokus untuk pertandingan di Solo, ujarnya. Legend Persib kritik taktik Bojan Hodak. Juara Liga 1 2023/2024, Persib Bandung harus tersingkir dari Piala Presiden 2024. Persib gagal melaju ke semifinal usai ditaklukkan Persis Solo di laga pamungkas grup A. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024 malam, Persib kalah dari Persis lewat gol tunggal Ramadan Sananta. Kekalahan itu membuat Persib turun ke peringkat 3 klasemen dengan koleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Sementara Persis naik ke urutan kedua dengan 4 poin dan berhak atas tiket ke semifinal Piala Presiden. Meski hanya turnamen pramusim, namun kegagalan Persib di Piala Presiden menuai kritik dari mantan pemain mereka, Dadang Kurnia. Dadang menyebut pelatih Bojan Hodak melakukan blunder dengan memainkan pemain lapis kedua di awal pertandingan melawan Persis. Saya rasa sejak awal pelatih Bojan Hodak sudah salah mengambil langkah. Kenapa dia tidak memainkan pemain intinya sejak awal pertandingan? Kata Dadang yang mengantarkan Persib juara Liga Indonesia edisi pertama tahun 1995. Harusnya di laga pamungkas ini Persib bisa memaksimalkan pemain-pemain inti, yang ada seperti Rezaldi, Hehanusa, Deddy Kusnandar, David Da Silva dan Ciro Alves sejak babak pertama. Harusnya seperti itu, lanjutnya. Dadang juga menyoroti penampilan pemain asing Persib seperti Matteo Kocijan dan Gustavo Franca, yang bermain sebagai starter di laga lawan Persis. Menurut Dadang, dua nama pertama bermain di bawah kualitas pemain sebelumnya yang hengkang. Dibandingkan dengan materi pemain ketika juara, saya kira secara individu pemain-pemain baru ini masih kurang. Seharusnya kan sebagai pemain asing mereka bisa lebih dari pemain lokal, tegasnya. Begitu juga dengan penampilan Dimas Drajat. Menurutnya jika dibandingkan dengan Ramadan Sananta yang sama-sama berlabel Timnas Indonesia, permainan Dimas masih kalah dibanding Sananta yang jadi pencetak gol kemenangan Persis. Sananta selain punya kontrol bola yang bagus, tendangan kaki kiri dan kanannya juga bagus. Finishingnya saja lihat, bagus, ujarnya. Padahal di laga melawan Persis, Persib hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal. Karena itu, Dadang menyayangkan keputusan Bojan Hodak yang melakukan banyak rotasi pemain hingga berujung kegagalan. Sebagai juara Liga 1 menurut Dadang, tersingkirnya Persib di babak penyisihan grup adalah hal yang memalukan. Sebagai tim juara Liga minimal sampai final lah harusnya. Malu juara Liga tapi kalah di babak penyisihan grup, tutup Dadang. Persib Bandung dipastikan akan lepas pemain. Persib Bandung dipastikan masih akan melakukan perubahan dalam komposisi skuad sebelum dimulainya Liga 1 2024/2025.
Akan ada pemain yang dilepas maupun didatangkan Persib Bandung setelah gelaran Piala Presiden 2024. Kepastian itu diungkap oleh akun Instagram seputar bursa transfer pemain Liga Indonesia, @transfernews_FT, Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024. Tunggu saja minggu depan, Persib Bandung, pasti ada yang out dan in, tulis transfernews_FT menjawab pertanyaan dari Bobotoh. Keputusan untuk melepas maupun mendatangkan pemain baru tentunya merupakan bagian dari evaluasi atas hasil Persib Bandung di Piala Presiden 2024. Persib Bandung sendiri sudah dipastikan tersingkir dari gelaran Piala Presiden 2024. Maung Bandung gagal lolos ke babak semifinal setelah kalah dari Persis Solo pada matchday ketiga Grup A. Dari 3 laga yang dijalani, Persib Bandung hanya meraih 1 kemenangan saat melawan PSM Makassar. Setelah itu, Persib Bandung kalah beruntun saat melawan Borneo FC dan Persis Solo. Sementara itu, terkait pemain yang akan datang, kemungkinan adalah pemain penggawa asing. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak sebelumnya mengaku masih membutuhkan 1 tambahan pemain asing di posisi penyerangan. Menurut Bojan Hodak, calon pemain barunya akan datang pada pekan depan. Dan masih akan 1 pemain lagi yang datang, kemungkinan pekan depan, ujar Bojan Hodak, di Graha Persib. Igor Tolik ungkap kondisi cedera Febri Haryadi dan Beckham Putra. Asisten pelatih Persib Igor Tolik ungkap kondisi cedera Febri Haryadi dan Beckham Putra pasca pertandingan melawan Persis Solo pada Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024. Igor Tolik menyampaikan kondisi cedera yang dialami Febri Haryadi masih dalam tahap pemantauan dan pemeriksaan tim dokter Persib. Tolik menjelaskan cedera yang dialami pemain bernomor punggung 13 itu akibat salah tumpuan ketika mendarat. Akibat hal itu, Febri mengalami cedera di lututnya sehingga tak bisa melanjutkan pertandingan pada saat melawan Persis Solo di laga penutup Grup A Piala Presiden 2024. Pelatih asal Kroasia itu menyampaikan tim pelatih tengah menunggu perkembangan kondisi Febri dari tim dokter Persib. Setelah pertandingan usai, Bow, sapaan akrabnya, meninggalkan Stadion Sijalak Harupat dengan menggunakan kursi roda. Dengan demikian, kondisi cedera pemain berusia 28 tahun ini masih dalam tahap pemantauan tim medis. Tentunya, Bobotoh berharap cedera yang dialaminya dapat segera pulih. Apalagi, jasa pemain kelahiran Bandung ini sangat dibutuhkan tim untuk mengarungi Liga 1 dan AFC Champions League 2 yang sebentar lagi dimulai. Di media sosial Instagram, para bobotoh turut bersedih dan mendoakan untuk kesembuhan Bow. Berikut ini doa yang ditulis pendukung di kolom komentar akun IG Persib. Cepat sembuh kembali Bow, tulis pendukung. Selain Bow, Tolik juga mengabarkan kondisi terkini Beckham Putra. Pemain bernomor punggung 7 ini juga mengalami cedera pada laga melawan Laskar Sambernyawa. Namun dia bersyukur kondisi yang dialami Beckham Putra tidak separah yang menimpa Febri. Menurutnya, dia tidak mengalami cedera serius sehingga kondisinya dapat segera membaik. Sebagai informasi, Maung Bandung gagal mendapat tiket semifinal Piala Presiden 2024. Tim hanya meraih 1 kemenangan dan menelan 2 kali kalah di babak penyisihan Grup A. Meski demikian, Bojan enggan menyalahkan pemain karena dia menganggap Piala Presiden 2024 sebagai ajang persiapan menatap Liga 1 dan AFC Champions League. Bagi dia, yang terpenting anak asuhnya mendapat kesempatan bermain sekaligus tidak mengalami cedera sebelum kompetisi resmi bergulir. Perasaan Tirone Del Pino kembali mengenakan jersey Persib Bandung. Gelandang Tirone Del Pino kembali mengenakan jersey Persib Bandung pada Piala Presiden 2024. Kompetisi pramusim itu menjadi laga debut kedua Tirone bersama Persib setelah musim lalu dipinjamkan ke klub Thailand Ratchaburi FC. Pernah menjalani debut yang tidak mulus karena cedera, Tirone mengaku tidak ada perasaan trauma. Saya tidak pernah memikirkan apa yang sudah berlalu dan melihat ke depan.
ada perasaan senang karena bisa menjalani debut di sini bersama tim dan di hadapan bobotoh supporter Persib, kata Tirone, Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Pemain asal Spanyol itu tidak mau memikirkan peristiwa lalu yang membuatnya tersingkir dari skuad Persib. Tirone terus berbenah dan meningkatkan performanya saat dipinjamkan ke Ratchaburi. Hasilnya, Tirone mencetak 5 gol dan 2 assist dari 15 penampilannya di negeri Gajah Putih. Jadi bagi saya, ini hari yang indah karena bisa bermain, bertanding dengan dukungan fans serta berjuang bersama rekan-rekan satu tim. Jadi untuk saat ini, fokus saya ialah meningkatkan level permainan, terangnya. Sementara itu, di musim ini Tirone kembali masuk skuad Persib asuhan Bojan Hodak itu. Gelandang bernomor punggung 10 menjalani laga perdananya saat melawan Borneo FC pada match kedua Piala Presiden 2024. Tirone masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Dia merasa emosional karena sudah lama tak mengenakan jersey Persib. Secara individual saya merasa sangat senang karena sudah menantikan itu, bertanding, sudah sangat lama saya melakukan debut bersama Persib, dengan jersey ini dan bermain di hadapan bobotoh, kesan dia. Namun, Persib harus menelan kekalahan 0-1 dari Borneo FC lewat gol tunggal Berginho pada masa injury time. Saya sangat senang meski hasil akhir, kemarin, tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, tandasnya. Adam Alis bicara soal persaingan skuad utama di Persib Bandung. Gelandang anyar Persib Bandung Adam Alis berbicara soal persaingan skuad utama Maung Bandung seusai resmi bergabung tim. Adam Alis didatangkan Persib Bandung untuk menambah kekuatan tim jelang Liga 1 2024/2024 dan AFC Champions League 2 ACL 2. Seperti diketahui, Maung Bandung yang keluar sebagai juara Liga 1 2023/2024 itu akan mewakili Indonesia di ACL 2. Oleh karena itu, Persib pun tak main-main dalam mempersiapkan skuad. Pelatih Bojan Hodak bahkan memilih mendatangkan beberapa pemain bagus untuk bisa menambah kekuatan Persib. Ada beberapa pemain berlabel Timnas Indonesia yang didatangkan oleh Persib seperti Dimas Drajat dan juga Adam Alis. Kedatangan mereka ini sebenarnya cukup mengejutkan karena Persib diketahui memiliki banyak pemain bagus. Untuk itu, dengan bergabungnya mereka pasti tak akan mudah buat pemain-pemain berlabel tim nasional ini. Pasalnya, mereka bisa saja terancam menjadi pemain cadangan karena saat ini skuad kebanggaan bobotoh tersebut memiliki banyak pemain bagus. Bahkan untuk mengarungi Liga 1 2024/2025 ini Persib mempertahankan pemainnya sebanyak 85%. Oleh karena itu, bisa dipastikan Persib tak melakukan banyak perubahan. Namun, mereka justru dengan berani mendatangkan beberapa pemain bagus dan berpengalaman. Situasi ini tentu saja akan membuat para pemain akan menjalani persaingan yang ketat untuk bisa mendapat posisi skuad utama. Menanggapi persaingan ini, Adam Alis tak terlalu ambil pusing. Menurutnya di semua tim Liga 1 tentu akan ada persaingan ketat, apalagi aturan pemain asing pun dipertambah. Untuk itu, persaingan bakal lebih sulit bagi semua pemain. Akan tetapi, Adam Alis tak terlalu pusing karena menurutnya persaingan di klub sudah normal terjadi. Kalau soal persaingan, ini hal normal, ujar Adam Alis. Ia menilai normal karena tim besar seperti Persib pasti ingin mempersiapkan tim dengan baik. Apalagi Persib memang tengah mempersiapkan diri menghadapi ACL 2. Mereka akan bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Tentu saja mereka akan mencari pemain terbaik dari tim utama hingga pelapis mereka. Dengan harapan pastinya, kedalaman skuad Persib bagus, sehingga saat ada pemain yang tak bisa main mereka masih memiliki pemain dengan kualitas yang sama.